Akhirnya kasus Soli dan Fadil Bajide ini menemui titik terang guys, di mana Fadil sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya Loli kembali ke ibunya guys. Nah guys, di sini kita akan mendengarkan cerita Nikita Mirzani ketika Laura ini akhirnya bercerita bahwa dia dianiaya, dan di sini tidak ada yang ditutup-tutupin. Nikita Mirzani mengungkapkan secara detail-detailnya sambil menangis guys. Mari kita dengarkan cerita dari Nikita Mirzani versinya ya guys. Yuk kita dengarkan ya guys. Komen cepet banget. Loli mana? Loli masih di yayasan. Nanti saya akan ke Polres karena penantian setelah 7 bulan. Saya tuh kalau dibully tentang hal yang lain gak ada masalah, tapi kalau saya dibully tentang anak itu saya agak susah terima. Karena apa? Karena guys, tidak gampang untuk membesarkan seorang anak tanpa kedua orang tua, tanpa seorang suami. Itu nggak gampang. Kan semenjak kasus Laura mencuat ini kan banyak sekali tuh pakar-pakar psikolog lah yang bilang beginilah, netizen-netizen lah yang coba untuk mengkompar-kompar, merendahkan saya dengan komen-komennya. Itu sedih. Pokoknya saya kalau dibully tentang bagaimana parenting, mengurus anak, itu saya sedih. Karena gak gampang guys membesarkan 3 orang anak tanpa bantuan atau biaya dari siapapun. Masih bagus gua nggak bundir, ya kan. Tapi kan penikmat sosial media ini kan kadang-kadang suka keterlaluan kalau mengomentari. Gua mah dibully soal apa mah terserah aja guys, gua mah udah kebal. Tapi kalau udah menyangkut anak tuh jujur gue sedih. Kayak pengen ngasih tahu gitu ke kalian bahwa perjuangan gue untuk membesarkan 3 orang anak itu sulit guys. Tapi kan kalau untuk pembenci, apa yang kita omongin kan selalu salah. Padahal orang tua maunya yang terbaik. Tapi kan kalian tahu sendiri kan, banyak banget nih yang dulu sebelum-sebelumnya tiba-tiba jadi pakar parenting lah, pakar inilah, pakar itulah, ya kan. Nah sekarang tuh gue udah happy. Kenapa? Karena akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, dan waktu yang akan menjawabnya. Nah inilah waktunya. Sampai ada yang bilang, ya lu juga ibunya, ngapain lu buka-buka aib anak lu. Guys, kalau saya tidak membicarakan apa yang terjadi, bagaimana saya bisa melaporkan ke kepolisian yang terjadi itu apa? Kan yang saya laporkan kan abortus. Ya otomatis saya harus ngomong. Ya kan, laporan yang saya laporkan. Tapi kan kalian nggak paham. Kalian kan cuma pahamnya orang tua membuka aib anaknya. Kan itu aja yang kalian omongin kan. Nah, terus kalau saya nggak bilang apa yang saya laporkan, kayak mana saya mau lapor polisi? Sedangkan polisi aja sudah merilis apa yang saya laporkan. Yang lebih parahnya lagi, si Rasman Bopeng Kodok Zuma yang menceritakan tentang Laura, apalah segala macam ini itulah. Lebih parah dia
Malah lebih parah lagi si keluarga Marsupilami yang di UK pinggiran. Kalau bicara tentang Laura kan kayak gimana, padahal gue bicara tentang Laura seperlunya saja, karena apa yang gue laporkan yaitu yang gue omongkan. Gitu. Dan kalau yang namanya orang benci kita mah ya, kita kan gak bisa tutup mulutnya, suka-suka dia aja. Yang penting hari ini apa yang saya perjuangkan hari ini sudah terjawab semua. Ya tinggal tunggu nih si Kang Semir datang, entahlah dia datang jam berapa, karena belum ada belum ada info juga dia datang jam berapa. Tapi infonya dia datang hari ini. Begitu. Kalau kalian jadi saya, mungkin kalian udah bundir atau kalian udah gilda, karena semua diurus sendiri, tidak ada bantuan dari siapapun. Kalian ya, kalau bisa berganti posisi sehari aja sama saya, semasa dia mengenal yang namanya Kang Semir, yang namanya keluarga Marsupilami, yang katanya ada seorang ibu-ibu yang menolong dia. Itu sakit guys, sakit banget dengernya. Karena kan selama Loli di BAP, kan Loli di BAP ulang karena dia sudah mengakui apa-apa yang sudah terjadi dalam hidupnya 1 tahun belakangan ini. Kalau kalian mendengarkan, sakit guys. Gue aja sampai nggak bisa. Gue karena kan kalau Laura di BAP ini kan harus didampingi orang tua, harus didampingi guys, nggak boleh nggak didampingi karena dia masih anak di bawah umur. Jadi apa-apa yang diomongin Laura itu saya tahu. Sakit guys, saya sampai nggak bisa makan waktu itu berhari-hari, dan saya sempat menghilang dari sosial media kalau kalian engeh. Karena itu habis mendengar BAP itu, rasanya tuh dunia saya hancur. Anak sedari kandungan saya rawat, sampai dilahirkan ke dunia saya rawat, saya cintai sepenuh hati, saya berikan kasih sayang. Apalagi Laura masih bisa merasakan kasih sayang dari nenek kakeknya, karena kakek neneknya waktu itu masih ada. Itu sakit guys. Bahkan belakangan ini kalau saya tidur itu saya selalu dimimpiin gitu, saking sakit banget di sini. Bukan di sini nih, tapi di sini sakit banget. Kalau saya ingat-ingat itu, setiap dia bicara menceritakan kejadian, dia dipaksa, dia diancam, dia dipukulin, sakit guys. Kalau kalian itu kan hanya penikmat sosial media, kalian hanya tahu cerita dari apa berita yang sudah ditayangkan, tapi kalian tidak pernah tahu runtutannya. Sehingga gue gak pernah sedih loh kayak begini. Tapi ini air mata, hari ini air mata lelah gue yang sudah terbaik. Teh
sorry ya gue nangis. Pagi-pagi gue udah bangun karena hari ini hari yang gue tunggu-tunggu. Mungkin sebagian dari yang nonton gue sekarang juga nungguin kan.